Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, di mana beranggotakan 4 orang. Pertama ada saya pribadi, Nova Selatu, kemudian juga nanti akan disusul oleh rekan saya, Anifa Permadani, kemudian yang ketiga akan dipresentasikan oleh Bagas Mufti, dan yang terakhir sekaligus penutup akan disampaikan oleh Saudari Anissa Dayani. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita berempat mencoba untuk akhirnya mempresentasikan chapter 13 dengan judul bab yaitu Complaint Handling and Service Recovery. Nah, mau tahu lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama akan kita bahas ini adalah terkait customer complaining behavior. Jadi bagaimana nih perilaku komplain-komplain yang dilakukan konsumen itu sendiri. Selanjutnya, nah di dalam perilaku keluhan pelanggan atau customer complaint behavior ini terdapat beberapa hal yang sebenarnya perlu dicermati secara bersama. Ini gambar yang saya saat ini sampaikan adalah terkait bagaimana kategori-kategori respon yang dilakukan oleh konsumen terhadap jasa-jasa yang bisa dikatakan gagal gitu. Jadi ada kegagalan pelayanan dan sebagainya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, di mana terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada take some from at public action. Jadi di mana orang itu melakukan komplain secara langsung di tempat publik kayak gitu. Berarti benar-benar literally secara umum. Kemudian yang kedua itu ada take some from of private action. Jadi di mana mengambil beberapa bentuk tindakan yang dilakukan secara pribadi dan antara itu adalah take no action. Nah, untuk take some from at public action ini di sini dibagi lagi bahwasanya terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Yang pertama itu adalah melakukan komplain langsung kepada perusahaan jasanya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu secara public action juga si konsumen itu melakukan komplain ke pihak ketiga seperti itu. Jadi tidak secara directly ke perusahaan jasa tersebut, tapi melewati pihak ketiga yang memang menangani hal tersebut. Misalkan kalau misalkan kita lagi menggunakan wedding organizer kayak gitu. Nah, dalam wedding organizer itu kan biasanya WO tersebut biasanya ada paketan yang langsung kayak isinya catering, kemudian juga dekorasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sebagai konsumen melakukan komplain gitu terhadap ini ya jasa catering makanan dan lain sebagainya itu kan kita tidak directly ke tempatnya catering makanan, tapi kita justru lewat WO. Nah, WO ini bisa dikatakan sebagai third party. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita mengambil komplain dengan melakukan legal action gitu. Jadi secara hukum kemudian kayak peraturan atau pengadilan secara perdata atau pidana itu yang dilakukan atau ditempuh oleh si konsumen itu sendiri. Nah, untuk yang secara pribadi ini lebih bagaimana akhirnya dia mencoba untuk mengganti layanan atau perusahaan jasa yang lain yang memang misalkan kompetitornya seperti itu. Jadi kayak misalkan sebagai contoh ketika saya melakukan komplain terhadap pelayanan jasa IndiHome yang terlalu lama gitu jaringan dan sebagainya. Nah, ketika itu tidak dilakukan secara baik gitu, komplainnya itu tidak dikelola secara baik, maka bisa saja nanti saya akan melakukan switch provider gitu untuk menggunakan provider lain, misalkan XL, Indosat, Tri, Smartfren atau yang sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah karena ini berkaitan dengan komplain dan ini dilakukan secara pribadi, maka yang kedua itu bisa dilakukan oleh konsumen itu dengan menyebarkan berita-berita negatif gitu ke orang-orang yang lain. Oh kemarin kayak misalkan contoh, oh kemarin aku pakai provider Indosat nih, atau misalnya aku pakai provider WiFi dari IndiHome dan ini jelek. Nah, itu kita ceritakan ke saudara kita ceritakan ke tetangga kita. Nah, itu yang disebut sebagai take some form of private action di bagian negatif word of mouth itu sendiri. Kemudian kita akan bisa next. Nah, yang kedua ini adalah berkaitan tentang materi bagaimana akhirnya kita bisa memahami respon dari konsumen itu sendiri terhadap kegagalan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa tersebut. Di sini ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang why do customer complain. Kenapa sih akhirnya seorang konsumen itu melakukan komplain terhadap perusahaan jasa atau mungkin terhadap yang ketiga, kemudian dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah memperoleh restitusi atau kompensasi di mana konsumen kadang ini sering nih mengeluhkan kayak misalkan ada aspek-aspek yang mereka rasa itu kerugian secara ekonomi itu perlu dilakukan penggantian kayak misalkan refund atau mungkin mereka minta kompensasi bonus internet dan lain sebagainya ketika mereka tidak bisa menggunakan internet wifi dari provider X gitu secara penuh kayak gitu. Nah, mereka mencoba untuk mencari tahu kompensasi apa yang mereka bisa dapatkan sebagai customer kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah vendor anger gitu. Jadi hal ini berkaitan tentang kekecewaan, kekesalan, kemudian juga frustasian ya seorang konsumen terhadap pelayanan yang gagal yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Gitu. Jadi benar-benar kita menuangkan keamarahan kita, emosi kita dan lain sebagainya untuk akhirnya bisa saja kita bisa kadang kalau misalkan sebagai contoh ya ada beberapa di
dunia nyata gitu, in the real life, ketika kita melihat video-video ketika seorang konsumen itu komplain secara kasar ke pihak karyawan, itu bisa dilakukan gitu, karena di situ merupakan bagian dari kemarahan yang ingin dituangkan oleh si konsumen itu sendiri. Nah, hal-hal ini yang perlu dipahami oleh perusahaan jasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu kadang konsumen itu ingin apa ya, ibaratnya tuh memperbaiki pelayanan yang gagal tuh menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kadang ada konsumen-konsumen yang baik yang memiliki sikap positif gitu, positive vibes dan lain sebagainya, yang dia tuh memiliki pikiran bahwasanya ketika aku melakukan komplain maka ini akan bisa mengakibatkan terhadap perbaikan pelayanan yang akan mereka lakukan kayak gitu. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang perlu kita apa ya, perlu kita cermati sebagai perusahaan jasa. Kalau misalkan ternyata masih ada tujuan-tujuan positif yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka melakukan komplain kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah mengenai untuk alasan altruistic reasons, di mana kadang pelanggan itu dimotivasi oleh keinginan untuk menyelamatkan nih pelanggan lain dari mengalami kekurangan yang sama. Jadi ketika misalkan saya ketika merasa IndiHome atau kemudian provider lain merasa kok jaringannya lemot banget dan lain sebagainya, kemudian akhirnya melakukan komplain, itu kadang ada dorongan motivasi, saya nggak mau nih nanti banyak customer yang seperti saya merasakan, saya nggak mau Bagas atau Anissa Dayani atau Anifa Permadani merasakan hal yang sama ketika menggunakan provider ini seperti itu. Sehingga saya mencoba untuk akhirnya di situ ada yang namanya altruistic reasons atau dorongan motivasi secara altruistik gitu, alasan altruistik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita juga harus memahami terkait proporsi unhappy customer complaint itu sendiri. Seberapa banyak sih sebenarnya di perusahaan kita yang melakukan komplain atau dalam tanda kutip konsumen, seberapa banyak konsumen yang melakukan komplain di perusahaan kita gitu. Apakah perbandingannya cukup signifikan antara mereka yang happy with our performance gitu, with our service, atau mereka banyak yang unhappy gitu terhadap service yang kita offer atau service yang kita provide kayak gitu. Nah, itu perlu sama-sama kita cermati. Kenapa? Supaya itu akhirnya bisa memetakan mana nih yang sebenarnya proporsi unhappy misalkan cuma 10%. Oh, ternyata yang satisfied with our service atau misalkan happy with our service itu misalkan 90%. Which means itu kan persentasenya sangat amat jomplang kayak gitu. Sehingga kita bisa memetakan call to action apa supaya akhirnya kita bisa melakukan memberikan semacam loyalty kepada mereka yang 90% untuk akhirnya bisa melakukan repurchase terhadap jasa yang kita tawarkan. Nah, tidak hanya itu, meskipun 10% itu juga tidak boleh dianggap sebagai satu hal yang remeh kayak gitu. Kita juga harus bisa memaintain atau mengelola 10% tersebut menjadi lebih baik gitu. Jadi ada juga di situ di sisi loyalty dan lain sebagainya. Kenapa gitu? Karena ini bisa mengakibatkan nanti 10% ini bisa growing fast gitu ketika tidak ada pengelolaan komplain secara baik kayak gitu. Jadi bisa aja nanti growth-nya tiba-tiba jadi 15, 20% tuan happy, karena tadi bisa aja orang melakukan take action secara private dengan negatif word of mouth, menceritakan ke orang lain tentang keburukan dan lain sebagainya. Ini yang perlu dicermati oleh perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu nih, kenapa sih sebenarnya customer itu melakukan komplain? Kenapa sih mereka tidak satisfied atau unhappy terhadap jasa yang kita tawarkan? Kita harus cari tahu itu supaya kita tuh bisa meluangkan waktu untuk berpikir sekiranya strategi apa nih yang tepat gitu. Kayak misalkan ambil contoh lagi di provider gitu, ketika komplain terhadap jaringan yang lelet, tiba-tiba jaringan yang terputus gitu. Nah, ketika pengaduan itu diterima oleh kita sebagai perusahaan jasa, kita jadi tahu, oh ternyata komplain yang dilakukan beberapa customer saat ini atau beberapa customer belakangan ini terkait keleletan jaringan atau mungkin jaringan yang sometimes tiba-tiba putus kayak gitu, padahal nggak kesenggol atau yang lain sebagainya. Nah, di situ kita sebagai perusahaan jasa bisa memetakan, oh ternyata kita harus nih meluangkan waktu untuk cek ke bagian IT dan lain sebagainya, cek untuk bagian IT dan lain sebagainya untuk akhirnya sama-sama bisa nih menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini adalah who is most likely to complain, atau dalam artinya sebenarnya siapa sih yang paling mungkin untuk melakukan mengeluh gitu, siapa sih yang sering melakukan keluhan gitu, untuk memberikan keluhan kepada perusahaan jasa dan lain sebagainya. Berdasarkan literatur yang dibaca gitu di dalam bab ini, bahwasanya banyak penelitian yang dilakukan secara spesifik gitu, baik dari tingkat sosial ekonomi, kemudian juga ada derajat yang bisa dianggap lebih tinggi dari sisi education dan lain sebagainya. Bahwasanya mereka yang memiliki edukasi lebih tinggi dan juga memiliki tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi, itu yang sering melakukan komplain terhadap perusahaan jasa. Alasannya kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya mereka punya power. Lagi-lagi dalam perusahaan jasa itu, teman-teman, yang perlu kita simak adalah banyak sekali orang yang enggan untuk melakukan komplain karena mereka merasa mereka tidak punya sesuatu hal yang disebut dengan power gitu, authority dan lain sebagainya untuk melakukan komplain tersebut. Soalnya kadang takut nih kita menyinggung perasaan orang lain, akhirnya itu mengakibatkan ke diri kita sendiri gitu, merugikan diri kita sendiri karena mungkin manajer di perusahaan X tersebut itu merupakan atasan kita atau yang sebagainya, sehingga ketika kita powernya di bawah beliau gitu,
itu akan merasa kayak ada intimidating kayak gitu. Sehingga di bagian who is most likely to complain, berdasarkan literatur yang ada di sini adalah mereka-mereka yang memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi, kemudian memiliki tingkat pendapatan yang juga cukup oke, kemudian dari segi pendidikan juga mereka oke, dan juga mereka punya keterlibatan sosial yang jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang jarang dalam tanda kutip untuk melakukan komplain. Kemudian yang berikutnya itu adalah poin berikutnya adalah where do customer complain? Kemana sih sebenarnya pelanggan itu melakukan komplain? Nah, di dalam buku ini juga menunjukkan bahwasanya beberapa hal yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan komplain itu kemana? Biasanya adalah pertama melakukan secara interaktif gitu. Jadi 90% gitu berdasarkan studi literatur menjelaskan di buku ini bahwasanya 90% itu orang lebih senang komplain lewat sesuatu yang lebih interaktif, yang bisa langsung mengungkapkan emosional gitu secara langsung seperti lewat telepon gitu, kayak kita telepon kontak center gitu, dibandingkan harus melewati sesuatu yang sifatnya harus menulis gitu, seperti email atau mungkin kita lewat SMS dan lain sebagainya, itu tidak ada interaktifnya seperti itu. Jadi mostly gitu sebanyak 90% orang lebih suka untuk melakukan komplain itu ke channel-channel yang sifatnya interaktif, baik itu via telepon atau mungkin ketemuan secara langsung gitu untuk menyampaikan keluhan dan lain sebagainya, supaya mereka lagi-lagi bisa apa ya, ada satisfying gitu ya ketika kita melakukan komplain itu dilakukan secara langsung. Kemudian yang berikutnya itu adalah sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh seorang pelanggan ketika mereka tuh mengajukan keluhan kayak gitu. Nah, di sini dirangkum ada 3 hal, teman-teman, yang sebenarnya mereka expect ya ketika mereka tuh made a complaint to the service firms gitu atau service company. Yang pertama itu ada terkait procedural gitu, di mana ini berkaitan tentang keadaan prosedural yang benar-benar concern terhadap kebijakan, kemudian juga peraturan-peraturan yang terlibat selama proses pengajuan komplain tersebut, kemudian juga untuk akhirnya mencari keadilan gitu si konsumen itu. Untuk akhirnya tuh pelanggan tuh ingin si perusahaan itu apa ya, merasa bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka buat gitu, secara legal, secara prosedural, secara term and conditions dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait interactional justice, yang dimana ini secara langsung melibatkan karyawan perusahaan untuk akhirnya bisa memberikan pemulihan layanan secara 100%, teman-teman. Jadi ini lebih menitik beratkan terhadap karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut untuk akhirnya gimana mereka nih sama-sama merumuskan call to action atau actionnya seperti apa untuk akhirnya bisa membalikan atau service recovery itu apa ya, kalau bisa sih maksimal sebanyak 100% seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang outcome justice, di mana ini adalah concern-nya itu adalah kompensasi dari kerugian dan ketidaknyamanan yang timbul karena kegagalan layanan dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini kompensasi ini tuh bisa karena munculnya kegagalan, tapi juga kayak maksudnya kegagalan yang diakibatkan kayak kerugian waktu, kemudian juga tenaga, energi yang memang dihabiskan selama melakukan komplain, begitupun juga untuk si karyawan itu melakukan proses service recovery itu sendiri. Nah, materi berikutnya ini masih berkaitan tentang three dimensions of perseverance in service recovery process yang sebelumnya. Jadi bagaimana akhirnya kita melakukan handling komplain dan juga service recovery process. Tadi ada 3, ada procedural justice, keadilan secara prosedural, kemudian ada interactive justice yang benar-benar menitik beratkan terhadap karyawan itu untuk melakukan pemulihan secara maksimum 100% dan juga outcome justice. Nah, itu nanti akan berdampak terhadap satisfaction untuk customer ketika melakukan service recovery. Kemudian kita next. Nah, materi berikutnya ini adalah terkait tentang service recovery ya. Jadi customer response to effective service recovery, di mana di sini saya mencoba untuk menjelaskan bahwasanya service recovery ini benar-benar memainkan peran yang vital dan juga krusial ketika kita ingin achieve atau ibaratnya ingin mendapatkan satisfaction dari customer kita gitu dengan melakukan testing ya terhadap komitmen perusahaan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian di service recovery ini juga dijelaskan gitu bahwasanya service recovery ini 100% benar-benar bisa berdampak secara signifikan ya. Jadi saya tidak akan bilang 100% full, tapi secara signifikan ini benar-benar berdampak terhadap customer loyalty. Karena teman-teman bisa bayangkan ketika sebuah perusahaan gitu, maksudnya saya ambil contoh diri saya sendiri deh. Ketika saya pernah pernah mendapatkan komplain, ketika saya pernah mengajukan komplain, bukan mendapatkan komplain, maaf, untuk terkait penyewaan hotel gitu di salah satu hotel gitu yang ada di Indonesia. Ketika waktu itu misalkan waktu itu saya sudah bayar dan lain sebagainya, kemudian habis itu seharusnya dapat room dan lain sebagainya, tapi ketika melakukan check-in ternyata roomnya kosong kayak gitu. Nah, itu diganti oleh room yang agak lebih mahal ya, ibaratnya lebih mahal dibandingkan room yang saya pesan. Nah, itu
merupakan salah satu service recovery yang dilakukan oleh perusahaan hotel tersebut yang membuat saya tuh jadi satisfied gitu dengan kerugian yang dibayarkan. Kemudian juga ada service recovery yang baik, yang cekatan dan lain sebagainya. Akhirnya itu juga berdampak terhadap loyalty saya gitu. Jadi saya bisa bilang kalau misalkan ya udah nanti saya bisa pesan lagi, toh mereka juga profesional dalam menghadapi komplain-komplain yang dilakukan. Nah kemudian di dalam materi service recovery ini juga ada yang disebut dengan paradoks dari service recovery, paradoks pemulihan layanan. Nah, paradoks pemulihan layanan ini atau service recovery paradox ini tuh mengacu pada efek di mana pelanggan itu mengalami layanan kegagalan, kemudian menyelesaikannya jauh terkadang lebih puas dibandingkan mereka-mereka yang nggak pernah mendapatkan masalah atau yang mereka nggak pernah mengajukan komplain kayak gitu. Jadi ketika saya mengajukan komplain untuk pertama kali, kemudian habis itu dilakukan service recovery yang sangat baik, maka di situ akan ada yang namanya service recovery paradox atau service paradox. Tapi ini tidak akan berlaku ketika kegagalan itu terjadi lagi untuk kedua kalinya. Mungkin saya bisa memaafkan, tapi paradoks dari service recovery itu akan hilang karena ya lagi-lagi saya merasa kecewa dan ngerasa kayak, aduh kok bisa sih ini kejadian lagi untuk kedua kali dan lain sebagainya. Nah, di sini penting banget untuk di bagian customer response to effective service recovery ini, bahwasanya best strategy yang kadang bisa kita implementasikan sebagai perusahaan jasa itu adalah do it right in the first time kayak gitu. Jadi kita benar-benar untuk akhirnya menyelesaikan semua permasalahan komplain, mengelola komplain seperti yang tadi kita bagaimana akhirnya kita mengetahui consumer behavior, bagaimana kenapa sih mereka mengajukan komplain, dan kemana mereka mengajukan komplain dan alasan apa yang mereka lakukan untuk mengajukan komplain dan apa yang mereka ekspektasikan kayak gitu. Nah itu best strateginya adalah kita harus bisa menyelesaikan itu dengan baik di awal gitu, the right in the first time kayak gitu, supaya itu bisa memberikan pesan yang jauh lebih baik dan juga bisa memberikan pesan positif dan juga akan berimplikasi atau berdampak secara signifikan terhadap loyalty dari konsumen itu sendiri. Mungkin ini materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anifa Permadani. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Novan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Principle of Effective Service Recovery System. Jadi di prinsip-prinsip pemulihan sistem layanan yang efektif ini akan membahas 3 prinsip. Yang pertama yaitu memudahkan pelanggan untuk memberikan feedback atau masukan kepada perusahaan. Yang kedua, prinsip untuk memungkinkan pemulihan layanan yang efektif. Dan yang ketiga, prinsip menetapkan tingkat kompensasi yang sesuai. Dan kenapa prinsip-prinsip ini harus dilakukan oleh perusahaan? Karena pelanggan itu merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Jadi perlu banget untuk mengembangkan prosedur yang efektif dalam pemulihan layanan. Jadi untuk memulihkan pengalaman yang tidak memuaskan bagi pelanggan seperti itu. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat dari figur 13.5 ada beberapa komponen untuk pemulihan sistem layanan yang efektif. Di sini ada formulanya yaitu do the job right the first time plus effective complaint handling itu akan menghasilkan increase satisfaction and loyalty. Gitu. Jadi rumus ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, di bawahnya ada beberapa komponen yang coba kita perhatikan sama-sama. Yang pertama ada untuk mengefektifkan penanganan keluhan dari pelanggan. Ada beberapa 3 komponen di bawahnya. Jadi ketika ada penanganan keluhan dari pelanggan, perusahaan itu bisa menanganinya yang pertama dengan mengidentifikasi pengaduan pelayanan. Diidentifikasi dulu caranya bagaimana, ada beberapa cara. Yang di sebelah kanan itu bisa dengan research, penelitian dari para pelanggan. Bisa juga dengan monitor keluhan. Jadi setiap keluhan yang masuk kepada perusahaan itu tidak hanya sebagai input, tapi ada juga proses dimonitor kayak gitu. Nah, bisa beberapa periode sekali, bisa sebulan sekali atau triwulan, 3 bulan sekali dan sebagainya, itu tergantung kebijakan perusahaan. Selanjutnya bisa juga dengan mengembangkan budaya keluhan sebagai peluang. Maksudnya gimana nih, keluhan pelanggan kok bisa jadi peluang kayak gitu?
setiap keluhan yang masuk bisa diidentifikasi. Sekiranya mungkin keluhan-keluhan tersebut itu masih kurang gitu dari segi pelayanan perusahaan, bisa kita dari perusahaan bisa mengembangkan lagi, atau bisa keluhan-keluhan ini bisa menjadi produk baru atau layanan baru bagi perusahaan kayak gitu. Itu yang akan menimbulkan peluang bagi perusahaan. Nah, selanjutnya setelah diidentifikasi, itu tentunya diatasi. Jadi keluhan-keluhan pelanggan yang masuk diatasi. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi pelanggan juga merasa kayak didengar, ada solusinya dari apa yang dikeluhkan, kayak gitu. Nah, bisa juga dengan mengembangkan sistem yang efektif. Dari beberapa keluhan, kita kembangkan sistem yang efektif dan juga diberikan pelatihan penanganan pengadaan ini khususnya untuk internal perusahaan bagi karyawan yang langsung menangani pelanggan gitu. Jadi ada SOP atau prosedurnya ketika pelanggan mengeluhkan seperti ini, apa yang harus dilakukan karyawan tersebut, ketika keluhan yang masuk seperti ini, apa yang dilakukan. Jadi ada SOP prosedur yang tertata rapi agar keluhan itu bisa ditangani dengan efektif. Dan yang terakhir itu belajar dari pengalaman pemulihan gitu. Ini untuk meminimalisir keluhan-keluhan lagi yang nantinya akan muncul di perusahaan tersebut. Jadi melakukan analisis akar sebab masalah tersebut gitu. Misalnya dari sistem perusahaan yang kurang, atau dari segi mungkin teknologinya, sarana-prasarana yang dimiliki perusahaan untuk menunjang layanan tersebut dan sebagainya. Jadi ada solusi nyata ya yang nantinya bisa diberikan perusahaan dan ini tidak membuat keluhan-keluhan yang sama akan datang kembali. Nah, nantinya di sini ada close the loop via feedback gitu. Jadi ketika sudah tertangani dengan baik, itu kembali lagi lakukan pekerjaan dengan benar untuk pertama kalinya sehingga penanganan keluhan ini akan diminimalisir dan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Oke, next. Oke, prinsip yang pertama kita akan bahas yaitu make it easy for customer to give feedback. Ada pertanyaan, bagaimana sih manajer mengatasi keengganan, ketidakmauan para pelanggan untuk mengeluhkan kegagalan layanan? Tidak sedikit, jadi artinya cukup banyak pelanggan yang tidak mau atau bisa dibilang malas untuk memberikan keluhan kegagalan layanan. Seringkali kita temukan adalah memberikan keluhan ini kepada pelanggan lain atau akhirnya beralih layanan seperti itu. Ini tentunya sangat merugikan bagi perusahaan. Jadi harus ada antisipasi dari perusahaan untuk membuat pelanggan itu mau memberikan keluhannya jika layanan tersebut itu memang dirasa tidak puas, dirasa gagal, atau hal-hal lainnya. Yang pertama yaitu membuat saluran telepon khusus bebas pulsa. Jadi tidak ada biaya pulsa, tidak ada biaya administrasi atau lain sebagainya, pokoknya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, free. Jadi di sini pelanggan sudah membeli dan mendapatkan sedikit kerugian karena layanan yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi. Akan lebih malas lagi jika pelanggan harus mengeluarkan biaya lagi hanya untuk mengeluhkan apa yang dia dapatkan itu tidak sesuai gitu. Jadi harus memberikan saluran telepon khusus bebas pulsa. Yang kedua, bisa juga memberikan link di situs perusahaan. Kita tahu internet sudah banyak sekali dan sudah umum juga digunakan oleh pelanggan. Jadi bisa juga menggunakan link website resmi perusahaan yang tertera kontak untuk bisa mengajukan keluhan-keluhannya di website yang terpusat itu. Atau bisa juga yang ketiga menggunakan kartu komentar atau kartu feedback gitu, kartu keluhan pelanggan yang disiapkan pada beberapa cabang gitu. Dan yang terakhir bisa menyediakan platform yang terpusat untuk merekam keluhan. Jadi ketika pelanggan berikan keluhan, jangan lupa untuk perusahaan itu menyediakan rekaman keluhan tersebut. Jadi untuk track record perusahaan untuk
menyediakan strategi-strategi ke depannya, atau bisa juga yang tadi keluhan-keluhan pelanggan ini bisa menjadi peluang baru, peluang layanan baru, produk baru dan lain sebagainya bagi perusahaan, seperti itu. Next, ada strategi to reduce customer complaint barriers. Jadi, strategi apa sih untuk mengurangi hambatan keluhan pelanggan? Di sini ada 3 yang akan kita bahas. Hambatan keluhan pelanggan yang tidak puas, itu biasanya ada berkaitan dengan ketidaknyamanan, berkaitan juga dengan hasil yang diragukan, atau juga dengan persengketaan itu. Yang pertama adalah ketidaknyamanan, inconvenience. Bisa tentang sulitnya untuk menemukan prosedur keluhan yang tepat, gitu. Misalnya pelanggan itu tidak tahu harus mengeluhkan layanan kemana, tidak tahu tempat untuk menampung hal tersebut, kayak gitu. Jadi harus lebih aware lagi perusahaannya, atau juga upaya, misalnya upaya di sini tuh maksudnya pelanggan itu harus lebih effort ngasih ibaratnya ini, kayak dia mau mengeluhkan layanan tapi kayak dibuat susah gitu. Jadinya itu sangat-sangat menghambat gitu. Nah, strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan bisa dengan buatlah umpan balik yang mudah dan nyaman. Poinnya adalah mudah dan nyaman. Itu bisa seperti tadi yang sudah saya coba katakan, bisa memberikan call center yang bebas pulsa, atau juga situs email resmi perusahaan, atau bisa langsung ke alamat pos yang sudah ditentukan perusahaan, atau juga ada layanan pelanggan yang khusus menangani tersebut, langsung bisa berbicara dengan call center, customer service-nya dan lain sebagainya. Jadi harus tidak memberatkan dari sisi pelanggan. Yang kedua adalah hasil yang diragukan. Jadi di sini adalah ketika pelanggan sudah memberikan keluhan gitu tentang layanan, tapi tidak pasti ada feedback atau solusi yang diberikan. Tindakan perusahaan ke pelanggan itu tuh tidak pasti atau bahkan tidak memberikan solusi gitu. Nah, ini tuh sangat harus diperhatikan juga oleh perusahaan. Bisa juga dengan strateginya, yaitu memunculkan kembali keyakinan dari pelanggan dan memberikan umpan balik kepada pelanggan itu secara cepat dan tepat gitu. Nah, bisa juga perusahaan juga menyediakan prosedur-prosedur yang bisa dilakukan oleh karyawan yang langsung berhubungan dengan pelanggan di tempat tersebut pada saat itu gitu, atau memberikan fitur layanan perbaikan yang dihasilkan dari umpan balik itu. Terakhir ada persengketaan. Di sini ada 3, yaitu pelanggan takut khawatir diperlakukan secara kasar, atau juga takut untuk diganggu, atau bahkan dia merasa malu gitu. Nah, kalau case-nya seperti ini, yaitu strategi perusahaan yang bisa dilakukan, yaitu ketika takut diperlakukan kasar, di sini dari perusahaannya itu, karyawan perusahaan harus dilatih gitu untuk kembali melayani pelanggan. Pelanggan adalah aset berharga perusahaan, atau pelanggan adalah raja, istilah umumnya seperti itu. Jadi harus memberikan pengalaman yang positif, atau juga umpan balik yang sopan dan santun, bisa berterima kasih atas umpan balik yang diberikan pelanggan, menjelaskan dengan mudah dimengerti dan juga menggunakan bahasa yang baik gitu. Nah, ini tuh tentunya harus ada pelatihan dan pengembangan dari perusahaan itu sendiri. Kalau ketika pelanggan merasa takut diganggu itu, ini lagi-lagi harus melihat situasi kondisi dari pelanggan juga, dan juga memohon maaf atas ketidaknyamanannya seperti itu. Atau yang terakhir atau takut malu gitu. Nah, ketika ada merasa yang kayak takut malu nih, privasi, ketika pelanggan memberikan keluhan, takut privasinya terganggu, malu nih kalau kenapa-napa nanti. Bisa juga perusahaan menggunakan memberikan tempat atau wadah
memberikan keluhan itu bersifat anonim, jadi tidak terbuka data-data dari pelanggan. Gitu. Next. Oke. Prinsip yang kedua adalah enable effective service recovery. Nah, ini bagaimana? Oke, next yaitu enable effective service recovery. Yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan pemulihan layanan yang efektif. Yang pertama, dengan pemulihan layanan harus proaktif. Maksudnya pemulihan layanan itu harus dimulai di tempat dan idealnya sebelum pelanggan memiliki kesempatan untuk mengeluhkan layanan. Jadi di sini personel layanan perusahaan itu harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap tanda-tanda ketidakpuasan dari pelanggan atau ketika tanda-tanda pelanggan itu memiliki sedikit masalah terhadap layanan yang sedang mereka gunakan. Yang kedua yaitu pemulihan prosedur yang perlu direncanakan. Ya, rencana kontingensi harus dikembangkan untuk kegagalan layanan, terutama untuk kegagalan yang dapat terjadi secara umum. Jadi, kegagalan yang secara umum terjadi itu harus ada prosedur yang sudah disediakan oleh perusahaan. Contohnya yaitu dalam industri perjalanan atau perhotelan, gitu. Ini case-nya sama kayak yang sudah dijelaskan. Jadi ketika kita sudah tidak asing lagi ya kalau misalnya di industri perjalanan atau perhotelan itu biasa menggunakan pihak ketiga. Nah, ketika menggunakan pihak ketiga ini kan sering terjadi ketidaksinkronan data antara pihak ketiga dan juga perusahaan gitu. Jadi sering kita temui ada kelebihan pemesanan. Maksudnya kelebihan pemesanan ini gini, pemesanan tiket pesawat misalnya. Nah, kita sudah booking nih di melalui pihak ketiga ini bisa aplikasi dan lain sebagainya. Itu kita booking untuk yang kelas eksekutif, untuk untuk kursi nomor sekian gitu. Nah, tapi ketika kita ketika sudah sampai di mungkin di loket tiket gitu, ternyata itu tuh sudah penuh gitu. Nah, itu tuh bisa perusahaan itu bisa minimalisir prosedur yang umum ini, bisa menggantikan dengan layanan-layanan yang lebih tinggi kalau misalnya masih lebih bagus gitu ya, kalau jika masih ada. Tapi kalau jika ternyata layanan yang lebih tinggi dari yang dipesan itu tidak ada, setidaknya standar atau sama. Dan ini prosedur ini bisa juga dengan tidak dikenakan fee tambahan, karena ini kan sebenarnya sudah membuat pelanggan merasa kecewa dan tidak puas, jadi harus diberikan kembali layanan yang setara, minimal setara atau bahkan lebih bagus lagi, kayak gitu. Selanjutnya yaitu keterampilan pemulihan harus diajarkan. Maksudnya harus diajarkan di sini yaitu perlu adanya keterampilan yang dimiliki karyawan pada saat membantu pemulihan layanan yang dialami oleh pelanggan. Jadi dari perusahaan sendiri harus memberikan wadah untuk karyawan itu mengasah keterampilannya gitu. Jadi adanya pelatihan-pelatihan gitu. Nah, contohnya di industri telekomunikasi, contoh realnya ada IndiHome gitu ya. Jadi sering atau saya pribadi menggunakan produk ini. Jadi jika terjadi layanan yang sedang bermasalah itu kita lapor kepada call center gitu kan, biasanya diarahkan untuk lapor kepada call center. Nah, call center itu harus dengan cepat dan tanggap untuk memberikan informasi kepada karyawan yang memiliki keterampilan dalam membantu pemulihan layanan tersebut, kayak gitu. Untuk teknisi-teknisinya. Nah, dan yang terakhir ada pemulihan membutuhkan karyawan yang diberdayakan. Maksudnya, yaitu upaya pemulihan layanan ini harus fleksibel dan karyawan diberdayakan untuk menggunakan penilaian dan kemampuan komunikasi mereka di dalam memberikan solusi yang memuaskan pelanggan. Contohnya adalah di Ritz-Carlton dan Hilton Sheraton itu ada, jadi karyawannya diberikan kebebasan untuk menjadi proaktif, bukan reaktif. Maksudnya di sini adalah gimana? Karyawan itu bertanggung jawab atas situasi dan membantu menyelesaikan masalah pelanggan dengan sebaik-baiknya. Jadi karyawan tersebut yang langsung berhadapan dengan pelanggan, dan ketika case-nya sudah sesuai prosedur nih, karyawan melakukan pemulihan layanannya. Tetapi situasi kondisi itu mengharuskan dia
memberikan 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 keputusan akan sesuatu itu ya segera gitu. Next, prinsip yang terakhir, establish appropriate compensation level, atau prinsip menetapkan tingkat kompensasi yang sesuai. Ada 3 poin. Jadi ketika menentukan tingkat kompensasi yang sesuai itu harus ditanyakan dulu gitu. Apa sih positioning perusahaan gitu sebelum menentukan kompensasi itu ya. Nah, jika perusahaan itu dikenal dengan keunggulan layanan atau bahkan bisa mengenakan biaya yang tinggi untuk kualitas layanan, maka pelanggan akan mengharapkan kegagalan jasa yang sangat minim, gitu. Jadi perusahaan juga harus melakukan upaya untuk memulihkan beberapa kegagalan atau jika terjadi kegagalan layanan gitu, perusahaan akan siap untuk menawarkan sesuatu yang bernilai signifikan bagi pelanggan tersebut gitu. Contohnya nih, itu kalau untuk perusahaan yang cukup besar dan memiliki keunggulan yang atau kualitas yang tinggi gitu, misalnya yang tadi dari perusahaan hotel itu kalau mesennya eksekutif gitu, yang tingkatannya cukup tinggi, ketika ada layanan yang kurang memuaskan, misalnya dari awal mau check-in aja tuh melalui pihak tiga udah overbooking gitu kan. Nah, itu harus diberikan diganti, pemulihan layanan bisa diganti dengan kamar-kamar yang lebih tinggi layanannya, atau mungkin bisa ditambah juga dengan gratis makan siang gitu, atau dengan layanan yang lainnya gitu. Itu untuk bisnis skala yang besar. Nah, untuk bisnis skala yang rendah atau kecil itu bagaimana? Nah, kemungkinan pelanggan berekspektasi atau mengharapkan kepuasan itu juga cukup rendah. Biasanya seperti itu. Nah, untuk memulihkan layanan jika terjadi kesalahan ini, bisa juga perusahaan memberikan makanan ringan gratis atau cemilan-cemilan gratis seperti itu. Selanjutnya harus dipertanyakan seberapa parah kegagalan layanan. Jadi perusahaan juga memberikan pedoman umum, pedoman umum itu kayak hukumlah sesuai dengan kejahatannya, gitu kan. Hukumlah sesuai dengan kegagalan layanannya, gitu. Jadi pelanggan mungkin akan mengharapkan kompensasi yang kecil untuk sedikit kesalahan layanan atau sedikit ketidaknyamanan, tetapi akan sangat berharap kompensasi yang besar jika terjadi kerugian yang cukup besar. Misalnya waktu yang berharganya, yang ketika emang dia harusnya sudah ada kegiatan lain atau mungkin tetangganya atau dan lain sebagainya gitu kan. Contoh di restoran gitu. Nah, itu harusnya menu bisa ketika memesan makanan, menu bisa datang 15 menit setelah pemesanan itu selesai. Nah, tapi setelah ternyata makanan itu baru datang 30 menit atau bahkan 30 sampai 45 menit, itu kan cukup wasting time kan, untuk buang waktu dari pelanggan gitu yang seharusnya sudah selesai dan ada meeting kantor yang lainnya setelah makan siang dan lain sebagainya. Nah, itu cukup fatal gitu karena waktu tidak bisa diputar kembali dan waktu itu waktu bagi pelanggan itu sangat berharga. Jadi mungkin kompensasi yang harus diberikan dari perusahaan itu mungkin bisa uang kembali 100% atau bahkan gratis makan di restoran tersebut dalam kurun waktu seminggu atau dan lain sebagainya. Ini harus ada pedoman dari perusahaannya, tergantung tingkat kegagalan layanan yang terjadi. Dan yang terakhir ada siapa pelanggan yang terpengaruh gitu. Atau pelanggan jika panjang itu akan biasanya akan mengharapkan lebih dan merasa layak untuk diupayakan demi menyelamatkan bisnis gitu kan. Oh ini pelanggan sudah lama nih, jadi harus diperlakukan sangat-sangat berbeda gitu. Atau ketika pelanggan yang hanya sesekali datang atau mungkin ini pelanggan baru gitu. Nah, perusahaan biasanya kurang dari sisi pelanggan kurang menuntut, atau dari sisi perusahaan merasa pelanggan ini kontribusi bagi perusahaannya kecil nih karena
mungkin dia akan baru datang ke sini mungkin akan pindah-pindah layanan atau bagaimana. Hal ini sangat tidak dibenarkan. Tetapi sebaiknya perusahaan itu memperlakukan keluhan pelanggan itu tergantung keluhannya gitu. Kalau keluhan ringan, kayak kompensasi feedback layanannya itu ya harus sesuai gitu. Ketika menuntut kegagalan layanan yang emang cukup berat gitu ya, kompensasinya juga harus adil gitu terhadap kegagalan layanan yang terjadi gitu, karena tidak menutup kemungkinan pelanggan yang baru itu bisa loyal karena penanganan keluhan layanan atau penanganan dari perusahaan itu baik gitu, sesuai yang diharapkan seperti itu. Next akan dipaparkan oleh Saudara Bagas. Terima kasih Anissa Farmadani atas pemaparan di subbab sebelumnya. Selanjutnya masuk ke subbab berikutnya, yaitu poin D, service guarantee. Artinya itu seperti jaminan sebuah layanan, artinya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Nah, faktanya semakin banyak nih perusahaan yang menawarkan jaminan layanan kepada pelanggan, menjanjikan bahwa jika penyampaian layanannya gagal, maka pelanggan berhak atas satu atau lebih bentuk kompensasi seperti pengembalian uang atau pemotongan biaya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada contohnya, yaitu Blibli.com. Blibli.com ini menawarkan pilihan pengiriman dengan 2 jam sampai. Artinya ketika dalam 2 jam sampai setelah transaksi, barang tersebut belum diterima oleh customer, maka customer akan mendapatkan potongan biaya pengiriman sebesar yang ditentukan. Nah, hal itu juga disebut sebagai dari jaminan. Oke, selanjutnya ini the power of service guarantees atau ini tuh juga menurut Christopher Hart menyatakan bahwa jaminan layanan adalah alat yang ampuh untuk mempromosikan dan mencapai kualitas layanan karena alasan berikut. Alasannya itu ada 5. Yang pertama itu jaminan memaksa perusahaan untuk fokus, yaitu fokus pada apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan mereka dalam setiap elemen layanan. Yang kedua ada jaminan menetapkan standar yang jelas, artinya dengan adanya jaminan maka si perusahaan itu akan menetapkan standar-standar yang jelas dalam layanannya, memberitahu pelanggan dan karyawan tentang apa yang diperjuangkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada ketiga, jaminan memerlukan pengembangan sistem. Nah, bagaimana kita tahu feedback dari pelanggan atau komplain dari pelanggan dengan tidak ada pengembangan sistem? Maka itu dengan adanya jaminan, perusahaan atau sebuah organisasi itu dituntut untuk adanya pengembangan sistem seperti entah itu sosial media dan lain sebagainya. Kemudian ada keempat, jaminan memaksa organisasi dasar untuk memahami mengapa mereka gagal dan mendorong mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi titik kegagalan potensial. Nah, jadi dengan ada jaminan, artinya kan si pelanggan itu komplain terhadap perusahaan. Nah, dari situ mereka tahu apa sih yang kurang dari layanan mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada jaminan mengurangi risiko dan membangun loyalitas. Nah, risikonya itu seperti misalnya nama perusahaan kita jadi jelek nih karena emang layanan kita kurang atau tidak disukain sama pelanggan. Nah, dengan adanya kita beri jaminan, setidaknya ada sedikit kepuasan lagi dari pelanggan tersebut. Nah, kemudian membangun loyalitas. Membangun loyalitas ini berawal dari adanya komplain tersebut, adanya permintaan jaminan tersebut. Akhirnya kedua belah pihak ini berhubungan secara baik, kemudian secara tidak langsung itu membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya, how to design service guarantees. Bagaimana sih membuat layanan jaminan yang baik dan benar itu? Ada 6 poin di sini, yaitu yang pertama, unconditional atau tanpa syarat. Nah, apapun yang dijanjikan dalam jaminan harus benar-benar tanpa syarat dan tidak boleh ada unsur kejutan bagi pelanggan. Nah, tidak boleh ada unsur kejutan bagi pelanggan, artinya emang semua syarat jaminan, ketentuan jaminan itu memang harus tertulis supaya tidak tiba-tiba mengejutkan pelanggan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua itu ada easy to understand and communicate. Artinya ini mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada pelanggan sehingga pelanggan mengetahui dengan jelas manfaat yang akan didapat dari jaminan tersebut. Nah, kemudian itu ada meaningful to customer, artinya bermakna bagi pelanggan dalam artian bahwa jaminan adalah untuk sesuatu yang penting bagi pelanggan dan memberi kompensasi harus lebih dari cukup untuk menutupi kegagalan layanan. Nah, setelah mereka mendapat kegagalan layanan, maka itu kita sebagai perusahaan harus memberikan jaminan yang berarti, yang bermakna. Jangan sampai jaminan yang kita berikan justru tidak sebanding sama kerugian yang mereka dapatkan. Terus selanjutnya itu ada easy to involve atau mudah diminta. Nah, seharusnya mudah bagi pelanggan untuk meminta jaminan. Setelah perusahaan menawarkan, maka emang si pelanggan itu harus punya akses kemudahan untuk meminta jaminan itu.
Kemudian ada easy to collect on, ini juga nggak beda jauh. Ini artinya mudah ditagih. Jika terjadi kesalahan layanan, pelanggan harus dapat dengan mudah mengambil jaminan tanpa masalah, karena itu merupakan hak dari pelanggan tersebut yang telah mengalami error atau masalah pada servis perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada kredibel, ini juga sangat penting, artinya jaminan harus bisa dipercaya. Jangan sampai perusahaan hanya secara jelas aja menulis jaminan untuk pelanggan, tapi ternyata itu tidak dilakukan. Sehingga itu juga bikin pelanggan merasa sangat dirugikan. Selanjutnya ada types of service guarantees atau jenis-jenisnya. Nah, ada 4 tipe di sini. Yang pertama ada single attribute, kedua ada multi attribute, yang ketiga ada full satisfaction, yang keempat ada combine. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu single attribute. Salah satu atribut kunci dari layanan ini dicakup oleh jaminan. Nah, single attribute ini seperti artinya yaitu pada satu jaminan. Contohnya itu ada pesanan pizza. Kalau kita pesan secara delivery di Pizza Hut, itu ada jaminan 20 menit sampai. Nah, ketika tidak sampai pada waktu tertentu 20 menit, maka pembelian selanjutnya pada pelanggan akan gratis. Kemudian ada multi atribut, yaitu beberapa atribut penting dari layanan tercakup dalam jaminan. Nah, contohnya itu sebuah hotel, dia memberikan jaminan check-in yang ramah dan efisien, kamar yang bersih dan nyaman, dan di mana fasilitas semuanya bekerja. Kemudian yang ketiga ada check-out efisien yang ramah. Nah, jika menurut pengunjung atau menurut Anda ini tidak memenuhi komitmen ini, maka si hotel atau perusahaan itu tuh akan memberikan pengembalian biaya. Nah, kalau hotel ini pengembalian biayanya itu sebesar $20 secara tunai. Kemudian ada yang full satisfaction, yaitu semua aspek layanan tercakup dalam garansi, tidak ada pengecualian. Contohnya itu IKEA. IKEA itu memberikan jaminan sepenuhnya dengan barang apapun yang dibeli pada IKEA, kapan saja dan kapan saja menggunakannya. Kembalikan dan kami akan membalikan harga penuh si pembelinya itu. Nah, biasanya ini sih yang sering kita temukan itu pengembalian biayanya secara penuh. Cuman emang pasti ada beberapa syarat dan ketentuan, seperti kayak misalnya ada periodenya, periode masa garansi itu 10 tahun. Nah, kalau di IKEA ini rata-rata barang itu 10 tahun. Tapi ada juga ketentuan lainnya harus di proses pemasangannya itu secara benar dan penyimpanannya juga secara benar. Terus kemudian ada combine, artinya itu semua aspek layanan tercakup dalam janji jaminan kepuasan. Nah, dari sini dipengaruhi juga sama standar kinerja. Contohnya itu ada Data Pro, yaitu menjamin menyampaikan laporan tepat waktu, standar dengan kualitas tinggi, dan dengan isi yang digariskan dalam proposal. Jadi itu jaminan penulisan proposal itu berkualitas tinggi. Nah, jika mereka gagal memberikan jaminan ini, atau misalnya klien tidak puas dengan beberapa yang ditawarkan, maka biasanya pelanggan atau klien itu bisa mengurangi jumlah berapapun dari pembayaran akhir yang dianggap adil. Nah, itu juga dari salah satu bentuk dari jaminan combine. Selanjutnya, apakah selalu cocok untuk memperkenalkan jaminan bagi perusahaan? Nah, cocok, namun ada beberapa pengecualian seperti tidak tepat untuk memperkenalkan jaminan ketika perusahaan Anda. Yang pertama, perusahaan memiliki reputasi yang kuat untuk unggul dalam layanan. Seperti misalnya, karena jaminan dibuat hanya untuk antisipasi perusahaan ketika mengalami error atau masalah. Ketika perusahaan terlalu mengedepankan tawaran jaminan, itu justru membuat pelanggan curiga, kenapa perusahaan sebaik itu dengan reputasi yang sebaik itu, tapi dia selalu memberikan jaminan, sehingga timbul rasa kecurigaan. Contohnya ini PT KAI, Kereta Api Indonesia. PT KAI ini tidak memberikan jaminan apabila kereta mereka mengalami keterlambatan, walaupun keterlambatannya hanya dalam hitungan menit. Tapi mereka tidak menawarkan jaminan karena mereka sudah yakin dengan servis mereka bahwa itu tepat waktu, seperti itu, walaupun pada kenyataannya tidak dengan seperti itu. Kemudian ada perusahaan tidak memiliki tingkat kualitas yang baik, itu yang kedua. Nah, lebih baik perusahaan itu memperbaiki tingkat kualitas pelayanan, karena ketika masih buruk pelayanannya, tapi udah ada jaminan, maka itu akan merugikan si perusahaan tersebut. Artinya uang perusahaan malah akan digunakan untuk membayar jaminan pada transaksi yang gagal. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu, kualitas tidak dapat dikendalikan karena kekuatan eksternal. Nah, di sini ada campur tangan eksternal. Ketika layanan tersebut masih dipengaruhi kekuatan eksternal, maka hal itu merupakan kesalahan jika mereka menawarkan jaminan yang sedangkan mereka tidak bisa secara langsung mengontrol kekuatan itu. Nah, contohnya itu kayak tadi yang di awal,
Blibli.com, dia menawarkan jaminan cepat sampai 2 jam. Artinya itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Entah seperti sekarang ini cuaca sekarang udah sedang musim hujan, banjir di mana-mana. Kemudian jalan jadi macet. Nah, itu kan merupakan faktor yang menghambat mereka, sehingga bisa aja si kurir atau pengantar paket tersebut dia terjebak macet, terjebak banjir. Artinya memungkinkan itu lebih dari 2 jam. Artinya juga perusahaan ini akan mengembalikan biaya pengiriman kepada pelanggan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kerugian dari perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada konsumen melihat sedikit resiko finansial, pribadi atau psikologis yang terkait dengan pembelian. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Anissa Dayani. Terima kasih banyak Saudara Bagas. Selanjutnya ada yang namanya discouraging abusive and opportunistic customer behavior, atau yang disebut juga mencegah perilaku pelanggan yang kasar dan oportunistik. Nah, dalam materi ini banyak banget teman-teman saya udah ngejelasin bagaimana cara menganjurkan bahwa perusahaan itu harus menyambut keluhan dan permintaan jaminan layanan. Nah, kita juga tuh harus tahu nih sebagai perusahaan mengakui bahwa tidak semua keluhan itu oleh customer itu terlihat jujur. Nah, boleh di next, Saudara Bagas. Nah, di sini ada yang namanya jai customer, di mana yang dimaksud juga pelanggan pengganggu. Nah, pelanggan pengganggu itu adalah istilah yang digunakan bila konsumen sudah mulai memperlihatkan perilaku yang merugikan orang lain. Jadi, seseorang pelanggan yang berperilaku dengan cara yang tidak bijaksana atau kasar dan menyebabkan masalah bagi perusahaan, karyawan, dan pelanggan lainnya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Boleh di next? Nah, jadi jai customer ini ada berbagai macam tipenya. Nah, salah satunya itu ada 7 tipe. Yang pertama itu akan dibahas, boleh di next. Nah, yang pertama itu yang namanya the cheat atau penipu. Jadi customer ini selalu memikirkan nih bagaimana cara menipu perusahaan agar mendapatkan jaminan. Contohnya itu seperti fake insurance claims. Nah, itu seperti customer ini menggunakan jasa hotel, di mana hotel tersebut itu mempunyai jaminan 100% jika jaminan asuransi 100% jika tidak merasa puas, uang akan kembali. Maka customer tersebut tuh bisa aja dia check out dan mengatakan nih suara samping ruangan mereka tuh sangat berisik dan mengganggu mereka sampai mereka nggak bisa tidur. Jadi dia mengklaim hal tersebut dan meminta jaminan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, dan yang kedua ini namanya ada the thief atau pencuri. Nah, di sini tuh jenis jai customer ini tuh berniat tidak membayar dan mencoba untuk mencuri barang atau jasa. Contohnya tuh seperti banyak banget yang naik metro mini atau angkot umum tanpa membayar jasa angkot mini atau angkot atau metro mini tersebut. Nah, terus ada yang kedua namanya terus menyelinap masuk bioskop tanpa membayar atau membeli tiket. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya ada yang tipe namanya the rule breakers, di mana itu disebut dengan pelanggar. Seharusnya nih perusahaan tuh harus menetapkan nih perilaku bagi karyawan dan pelanggan yang dengan aman agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, di sini tuh sekarang banyak yang namanya protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Nah, menggunakan masker ini ada di restoran, di mall, dan lain-lain. Nah, saat protokol ini harus ditegakkan, jadi banyak juga nih orang-orang yang melanggar tidak menggunakan masker saat mengunjungi restoran tersebut atau mall tersebut. Maka dari itu, salah satu contohnya adalah dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh restoran atau mall tersebut. Dan yang selanjutnya adalah penyulut. Nah, penyulut ini itu customer yang selalu berteriak, marah, dan mengucapkan seperti hinaan, ancaman, dan hal yang tidak pantas. Contohnya itu seperti sering terjadi di customer service call ya. Jadi customer ini menelpon CS dengan nada emosi dan marah dan menyalahkan customer service tersebut. Padahal customer service tersebut itu bukan dia yang salah, istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua itu seperti seseorang yang sering marah dengan resepsionis restoran, mungkin karena ada booking yang salah ataupun sistem pembayaran yang terasa sulit oleh customer tersebut. Jadi ini ada namanya family feuders atau perseteruan keluarga. Biasanya itu bertengkar dengan keluarga sendiri atau dengan customer lainnya. Contohnya tuh saat di restoran adanya pertengkaran seperti untuk memilih menu makanan, dan mungkin meja makanan juga itu sering juga menjadi kegaduhan-kegaduhan kecil yang ada di restoran. Dan juga seseorang yang memotong antrian ini juga disebut dengan jai customer juga dari bagian family feuders. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya the vandal. The vandal itu
disebut juga perusak. Nah, perusak ini biasanya untuk perusak ini tuh terpengaruh, contohnya tuh seperti perusak yang terpengaruh oleh alkohol atau obat-obatan. Maka dari itu mereka bisa menyebabkan nih properti menjadi rusak, seperti tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Nah, biasanya ini harus ditangani dengan adanya pencegahan. Dan tipe the J customer yang terakhir adalah yang disebut the deadbeat. Nah, jadi contoh ini the deadbeat itu adalah seseorang yang memiliki banyak alasan untuk menggagalkan tagihan yang ditagihkan oleh mereka. Jadi contohnya mereka tuh membayar besok-besoknya, jadi delay payment. Nah, maka dari itu sekarang banyak banget nih perusahaan akan menerapkan sistem prabayar. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah konsekuensi perilaku pelanggan disfungsional. Apa aja sih konsekuensinya? Ada 2. Konsekuensinya untuk karyawan sama customer lain. Nah, untuk karyawan ini pasti suasana hati atau emosinya terpengaruh secara negatif. Kayak untuk pelanggan, untuk si karyawan yang mendapatkan masalah maupun yang tidak mendapatkan masalah. Nah, yang kedua ini adalah kerusakan psikologis jangka panjang. Ini bisa menyebabkan karyawan ini memiliki trauma yang sangat tinggi dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah semangat staf akan turun dan mempengaruhi produktivitasnya. Jika staf tersebut tuh mendapatkan masalah nih di pagi hari, kemungkinan mood staf itu tuh akan lemas dan tidak bersemangat sampai mereka pulang. Maka dari itu, apalagi lebih bahayanya itu apabila staf tersebut merupakan pelayan yang harus mengharuskan mereka tuh tersenyum setiap hari, setiap saat juga. Dan untuk sisi other customer atau customer lain adalah di mana ada 2 sisi. Yang pertama itu ada sisi positif. Secara positif itu pasti customer lain tuh mendukung karyawan tersebut. Kalau karyawan itu nggak salah, pasti ada dukungan lain karena ada dari sudut pandang si customer lainnya. Dan untuk sisi negatifnya, perilaku buruk ini juga bakal memperburuk situasi di mana kalau ada menu yang salah dan dia marah-marah, pasti customer lainnya juga ikutan, wah ternyata pelayanan di restoran ini tuh nggak bagus ya kayak gini. Nah, itu contoh dari memperburuk situasi yang ada bagi customer lainnya. Boleh di next? Dealing with customer fraud. Apa aja sih cara dealingnya? Nah, yang pertama itu, 1, jika ragu, percayalah pada pelanggan. Jadi kebanyakan perusahaan itu tidak ingin membesarkan hal kecil. Jadi memang jika tersebut hal kecil, jadi perusahaan tuh harus percaya aja pada pelanggan agar urusannya juga menjadi selesai. Nah, yang kedua ini ada namanya simpan database seberapa sering pelanggan meminta jaminan layanan atau pembayaran yang dilakukan untuk kegagalan layanan. Ini bisa menjadi benchmark untuk untuk perusahaan tersebut pada customer ini di masa yang akan datang. Yang ketiga ini ada namanya wawasan dari peneliti tentang kecurangan jaminan. Nah, ada dari wawasan ini itu terbentuk dari 3 lagi. Yang pertama itu jumlah pembayaran jaminan tidak berpengaruh pada kecurangan pelanggan. Kedua, niat pembelian ulang itu sangat mengurangi niat curang untuk si customer tersebut. Dan yang ketiga itu pelanggan enggan untuk menipu jika kualitas layanan tinggi. Walaupun memuaskan, tapi kualitas layanan tinggi itu tetap bisa terjadi kecurangan nih. Maka dari itu kita harus sebagai perusahaan itu harus meningkatkan kualitas layanan kita agar menghindari kecurangan tersebut. Dan untuk yang keempat, itu ada dari implikasi manajerial. Yang pertama itu perusahaan tuh dapat memperoleh manfaat dari menawarkan jaminan uang kembali 100%, dan yang kedua, jaminan harus ditawarkan kepada pelanggan sebagian dari program keanggotaan, karena pelanggan tidak mungkin curang kalau mereka member dari anggota perusahaan tersebut, seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.